Ya, baik, untuk para hadirin kami persilakan untuk menduduki tempat yang sudah dipersiapkan karena sesaat lagi kita akan memulai acara. Ya, kita ucapkan selamat datang sekali lagi untuk Bapak Wakil Gubernur kita, Bapak Haji Rano Karno, yang baru saja dibuka dengan palang pintu. Iya, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Wakil Gubernur kita, Bapak Haji Rano Karno, SIP. Iya, sambutan hangat sekali di tengah-tengah rintik hujan, ya. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dan akan membuka acara kita pada pagi hari ini tentunya. Iya, silakan untuk diberikan jalan terlebih dahulu. Iya.
kita semua. Ya. Yang terhormat Ketua Umum Mantap Haji bin Benyamin PSCMN, dan yang kami hormati Ketua Pelaksana acara kegiatan hari ini yaitu Bapak Didik Yulianto SE beserta jajarannya, dan tak lupa di sini juga sudah hadir para pejabat wilayah khusus Ibu Kota Jakarta. Dan yang kami hormati di sini juga sudah ada narasumber kita yang nanti akan memberikan informasi. Di sini juga sudah hadir yang kami hormati Prof. Dr. Haja Siti Zahra MA. Di sini juga sudah hadir yang kami hormati Haji Uus Kuswanto. Dan tak lupa di sini sudah ada Bapak Insinyur Haji Juwani Yusuf Hamdani MM. Dan di sini juga ada Insinyur Haji M. Fajar Sauri MSI. Yang kami hormati Haji Herman Muhashim SEMM. Dan tak lupa di sini juga ada Jeje Rizal, Bapak Ahsan Indriadi ST, Bapak Edi Mulyanto SOS MSI, Bapak Diding Wahyudi SPD MSI, Bapak Dr. Agus Ramdhani SOS MAP. Dan yang kami hormati juga ada Bapak Haryadi MSI. Dan juga beserta para hadirin yang sudah hadir di The Sultan Hotel Jakarta pada tanggal 28 Januari 2025 dalam acara diskusi publik yaitu mengenai usulan dan gagasan masyarakat guna sukses pembangunan berkelanjutan di daerah khusus Jakarta. Beri tepuk tangan dulu untuk kegiatan kita hari ini. Tadi sudah dibuka oleh palang pintu dan tak lupa sebelumnya saya mau mencoba berpantun terlebih dahulu ya, biar semangat ya. Tolong bantu bilang cakep gitu ya. Bunga mawar berwarna merah, burung nuri di atas galah. Mentari pagi bersinar cerah, awali hari dengan bismillah. Sekali lagi ya. Badan kekar, umurnya tua. Bawa pacul untuk bertani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara diskusi publik hari ini. Iya, nggak enak kalau nggak pantun ya, apalagi kita orang Jakarta. Nah, selanjutnya untuk membuka acara, mari sama-sama. Salam
Baiklah, sebelum kita mulai, saya juga di sini berterima kasih sekali atas kehadiran dan juga di sini atas sponsor yang sudah membantu mensupport kegiatan hari ini. Ada dari Bank DKI, Cherry PT Arta Bumi Motor, ya, dan juga yang lainnya pastinya. Dan doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Abdul Rahim SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Bapak Ibu, saya akan memimpin doa secara Islam. Bagi yang beragama lain, mohon untuk izin menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi mazidu wa yukaffi masjidah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qomil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Hadi, berilah kami petunjuk-Mu agar kami bisa membangun Jakarta dengan aman, nyaman, bersih, dan bisa mensejahterakannya. Ya Allah ya Ghafur, ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun. Ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah guru-guru kami, ampunilah orang-orang di sekitar kami, ampunilah pemimpin-pemimpin kami dengan izin dan ridho-Mu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sitinabah wa la yaj'al multabisan alaiha fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Au mahdi haula'il Jakarta wa ma ma'ahum lil iman wal islam wal jamaah wa alif bainahum wa fil tilkal hidayah farzuqhum wa barik lahum. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah para hadirin, langsung saja kita dengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Bapak Didik Yulianto SE beserta Sekretaris. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gubernur Bapak Haji Rano Karno, Bapak Haji Bim Bejamin selaku Ketua Mantap, Ibu Hajah Rahmi Azizah Ismail Marzuki, Ibu Hajah Marwah Daud Ibrahim, dan seluruh narasumber yang hadir, dan kepada seluruh hadirin yang terhormat. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya. Dan kami sangat berterima kasih kepada dukungan dari seluruh pihak yang telah menyumbangkan bantuan, tenaga maupun pikiran demi berlangsungnya acara hari ini. Semoga acara diskusi publik dengan tema usulan dan gagasan masyarakat guna sukses pembangunan berkelanjutan di daerah khusus Jakarta, khususnya rencana program Benjamin S. Award, hari ini bisa berlangsung aman tanpa kendala, mulai dibuka sampai penutupan acara nantinya. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rekan akan membacakan pantun. Izinkan saya sedikit untuk menambahkan pantun. Jalan-jalan ke dermaga Sunda Kelapa. Jangan lupa makan buah kelapa. Benyamin S. Award program Kota Jakarta. Biar hasilnya jadi nyata dan menyala. Udah pantunnya. Baca sajak dia. Iya, itulah tadi ketua pelaksana acara kita ya. Dan kali ini sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Mantap ya, Masyarakat Adat dan Tradisi Betawi, yaitu Bapak Haji Bim Benyamin. Menyala ini, menyala. Insya Allah Jakarta menyala dengan Mas Pram dan Bang Dul. Insya Allah kagak ribet dah katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Terima kasih atas kehadirannya. Tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa kumpul di sini ya, di gedung yang alhamdulillah ya cukup cerah juga meskipun tadi agak mendung. Abang Haji, Wagub kita Bang Haji Dul Rano Karno, tepuk tangan dulu nih. Kita ucapkan selamat kepada beliau yang telah terpilih, ya Mas Pram Bang Dul sudah terpilih, tinggal di pelantikan saja. Untung aja insya Allah 6 Februari, enggak Maret ya, kalau Maret katanya ribet ya. Daripada Maret mendingan habis lebaran aja dah katanya. Gua ribet dulu, belum gajian udah THR katanya. Bang Dul ini udah kayak abang saya, karena memang waktu itu sama almarhum dari Kemayoran, sama-sama Kemayoran, ya sama-sama Kemayoran. Di Tebet sama-sama di Tebet, di Pondok Labu sama-sama di Pondok Labu, tinggal satu gang gitu ya. Terus juga pindah ke Karangtengah, Babe ke Cinere gitu. Terima kasih banyak kehadirannya abang kita, Bang Rano, Pak Wagub, DKI Jakarta, DKJ sekarang ya insya Allah ya. Dan juga terima kasih atas kadarnya Bunda Marwah Daud ya sudah menyempatkan waktunya ke sini, terima kasih. Dan juga Ibu Siti Zuhro, Profesor Siti Zuhro, terima kasih atas kehadirannya. Ini juga yang terhormat Bunda Ismail Marzuki, siapa? Bunda Rahmi, beliau adalah putri daripada almarhum Ismail Marzuki. Ya, tepuk tangan.
Terus juga alhamdulillah ini yang tadi habis dari acara Bandengan Pak Uus, Wali Kota Jakarta Barat, terima kasih. Pak Fajar terima kasih atas kontribusinya kita semua, dan juga di sini ada bapak-bapak nih jawara di ASN nih. Di sini ada Bang Haryadi. Diri dulu. Nah, Bang Haryadi nih, ya Bang Haryadi. Ada Bang Diding. Nah, Bang Diding. Ada Bang Edi Mall. Nah, Edi Mall. Nah, ini ada Bang Diki. Ya Bang Diki, kita ngomongnya panggilnya Bang aja dah, nggak ribet ya. Ada Bang Herman, ya Bang Herman. Nah ini nanti yang mereka akan mempresentasikan, membantu program Benyamin S. Award. Benyamin S. Award ini adalah program 100 hari, salah satu program 100 hari ya yang memang ditetapkan oleh Bang Pram dan Bang Rano ya 100 hari. Makanya kita pada hari ini menggathering kira-kira apa sih Benyamin S. Award itu. Tadi saya bicara juga sama Bu Siti Zuhro bahwa ini bukan saja sekedar soal seni Betawi, tetapi peradaban masyarakat Jakarta dan Indonesia begitu ya. Terima kasih. Dan di sini banyak tokoh-tokoh juga, ada Bang Aksan, ada juga Bang Fajar, mana yang dari Ichmi, Bang Fajar mana Bang Fajar ya, di belakang juga. Oh belakang sekali. Di sini juga alhamdulillah disupport oleh ada Bang DKI, ada Cherry, mana yang Cherry dari rekan-rekan Cherry, dan juga di sini ada Pacific Techno. Ini Pacific Techno dari Korea. Beliau ini dari Korea. Tepuk tangan dulu buat mereka karena memang mau mensupport program Benyamin S. Award. Nah Benyamin S. Award ini singkatan bersih, aman, nyaman, indah, sejahtera. Gitu ya. Karena memang Jakarta harus bersih, harus aman, harus nyaman, harus indah, harus mencapai sebuah kesejahteraan. Nah ini juga sebenarnya Benyamin S. Award ini bagian daripada program-program SDGs, Sustainable Development Goals. Ya, jadi memang semua negara besar, maju, negara berkembang itu punya kewajiban untuk melaksanakan program SDGs itu. Jadi nggak berpanjang-panjang karena memang nanti kita akan mendengarkan yang memang berkecimpung di bidangnya, ada yang berkecimpung di lingkungan hidup, ada yang di pendidikan, ada yang di pertamanan, ada yang juga Satpol PP juga ada di sini. Pak Abdurrahman, mana Pak Abdurrahman ya? Oh di belakang Pak Abdurrahman. Bisa ke sini nanti Pak Abdurrahman. Jadi memang kita mau mengkontribusikan pemikiran-pemikiran kita kepada DKI, ya kepada pemerintah, Bang Pram, Bang Dul, ini kira-kira seperti ini. Emang mudah-mudahan nanti Jakarta menyala, Jakarta menjadi kota global. Global itu tetap tidak mengurangi atau tetap membawa budaya Betawi. Begitu ya Bang Dul ya, Pak Wagub ya. Siap. Jadi saya rasa itu dari saya. Terima kasih, sangat bahagia kita bisa hadir di sini semua. Mohon maaf yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ini Pok Kolida juga ini tokoh kita. Yang mana ya? Bang Hasan? Ya, kira-kira ada yang mau saya sebut lagi ya? Tapi daripada nanti sampai sore, mendingan saya sudahkan ya. Terima kasih banyak atas hadirannya. Mari kita dukung bersama-sama program pemerintah daerah Benyamin S. Award ini, karena memang kita nggak mau juga nanti memberatkan pemerintah daerah. Sebenarnya kan kita sudah ada perangkat-perangkat yang ada di bawah, misalnya ada PKK, ada Karang Taruna, ada FKDM ya, FKDM, ada Desa Wisma, ada Jumantik. Nah itu yang memang nanti akan kita berdayakan, kita kasih tools mereka seperti apa, jadi nanti masyarakat bisa sama-sama membangun kota Jakarta ini. Untuk itu tepuk tangan buat kita semua ya. Insya Allah dengan kita kebersamaan, kita bergotong royong, kita saling menghargai satu sama lain, kita akan maju bersama, maju kotanya, sejahtera warganya. Saya rasa itu dari saya, tepuk tangan buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya nanti Bang Dul aja.
Iya, mantap sekali nih Ketua Umum kita ya, Bang Bim ya, luar biasa, semakin menyala dia ya. Baik para hadirin di sini juga alhamdulillah di tengah-tengah kita dan hari ini luar biasa sekali nantinya ya. Silakan saja nanti kita berdiskusi bersama para tokoh-tokoh yang sudah hadir dan di sini juga ada para wanita-wanita hebat. Alhamdulillah Ibu Marwah Daud ya sudah hadir dan juga masih banyak lagi para senior kita ya dari praktisi maupun dari akademisi. Baiklah sama-sama inilah yang kita nanti-nantikan ya. Sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Ya, sama-sama kita sambut Wakil Gubernur terpilih Bapak Haji Rano Karno SIP atau yang akrab disapa Bang Dul. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati, saya banggakan Haji Bim, T. Benyamin. Betul, kami bersahabat sejak bocah. Di Kemayoran kita tetangga, di Tebet, segala macam. Artinya sekarang beliau langsung menjadi ketua mantap. Yang saya banggakan, saya hormati Profesor Dr. Ibu Hajah Siti Zuhroh, MA, Pak Uus Kuswanto, Bapak Insinyur Haji Juwaini Yusuf Hamdani, Bapak Insinyur Haji Fajar Sauri, Bapak Haji Herman Washim SE, Ibu Rahmi Aziah Ismail Marzuki, dan Bu Marwah Daud Ibrahim. Ini senior-senior yang luar biasa. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur pada Allah, hari ini kita bisa bersilaturahim. Jadi pada waktu saya di WA oleh Bang Bim untuk acara ini, saya nggak siap buat datang. Karena saya belum dilantik jadi wakil gubernur. Jadi belum tepat saya memberikan kata sambutan. Tapi alhamdulillah tim transisi telah bekerja. Karena itu saya sangat setuju dengan tema besar ini. Yaitu usulan, memberikan usulan kepada tim transisi. Lahirkan sebuah gagasan, kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok. Tadi Bang Bim sudah bicara, Jakarta ini bukan hanya Betawi, tapi Jakarta ini kosmopolitan. Tapi tentu sekarang kita punya keleluasaan untuk meningkatkan kebudayaan Betawi. Karena kemarin dulu ada perda. Karena ini ibu kota, kebudayaan tidak boleh ditonjolkan. Karena itu yang membuat kebudayaan Betawi tersingkirkan. Adanya di pinggir-pinggir. Sekarang sudah waktunya kita majukan lagi. Karena itulah momen. Jadi alhamdulillah tidak mungkin pembangunan itu hanya dalam satu periode. Enggak mungkin. Pasti berkelanjutan. Itulah awalnya di saat kami berdua diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, kunjungan pertama kali mengunjungi para mantan gubernur. Dari mulai Bang Yos, ke Bang Fauzi, termasuk ke Ahok, terakhir ke Bang Anies. Karena kami tahu mereka punya visi misi tentang Jakarta. Tidak mungkin gubernur baru ini walaupun kami punya program tapi tidak melanjutkan pembangunan mereka. Itu nggak mungkin. Karena itu bahasanya berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, kami sadar 5 tahun itu waktu yang sangat pendek, Bu. Sangat pendek. Apa yang bisa dilakukan dalam satu periode? Enggak mungkin. Itulah sebetulnya dulu Indonesia membangun dengan GBHN. Garis Besar Haluan Negara. Cuman sayang di amandemen sehingga menjadi seperti ini. Pembangunan Indonesia hanya berdasarkan
visi misi pemimpinnya saja. Sementara dari Pulau Jawa ini, dari mulai ujung Kulon sampai Surabaya, itu tidak bisa terputus-putus. Dia harus berkelanjutan. Nah jadi kemudian, apa gunanya dari pertemuan ini? Adalah sukses. Kami berdua ingin sukses dalam waktu yang pendek. Walaupun mungkin bisa diperpanjang ke periode selanjutnya, tapi itu mimpi nanti. Ini mimpi yang harus kita hadapi sekarang secara realita. Barangkali analisa kami salah. Tapi Indonesia sejak zaman transisi PJ ini agak tersendat pembangunan. Inilah momen definitif pimpinan daerah. Maka itu di sini ada wali kota. Saya akan bertanya kepada dia nanti. Pada saatnya saya memang harus bertanya. Apa yang bisa dilakukan buat kotanya. Jadi sekali lagi ibu bapak sekalian. Semua program ini untuk mensukseskan pembangunan. Pembangunan bukan hanya fisik. Manusia itu perlu dibangun. Bangun jiwanya, bangun raganya. Enggak ada gunanya kita bangunan megah, tapi SDM-nya nol. Enggak ada gunanya. Kemudian, serta Benyamin. Tadi Adinda saya telah menjabarkan bersih, nyaman, indah. Kenapa keluar nama ini, Bang Bim? Jangan kalian pertanyakan hubungan saya dengan beliau. Terlalu pribadi. Ibu bapak sekalian, mungkin kalau ibu bapak pernah ke Kuala Lumpur. Di sana ada rumah Peramli. Di sini maaf Bang Bim, saya datang ke rumah ayah anda di Jiung. Sedih hati saya. Seorang tokoh nasional, tokoh budaya Betawi. Beginilah hidupnya. Begitu juga Ibu Rahmi. Sebisa akan yang saya lakukan, saya akan memperhatikan semua keluarga budayawan seniman. Nah Bapak Ibu sekalian, Benyamin S Award ini adalah satu apa ya Bu Zuhro? Trigger untuk semangat. Tadi Bang Smim bilang ada PKK, ada Jumantik, ada Dasawisma, ada ini. Bagaimana caranya membuat mereka semangat? Ini hanya sebuah akronim saja. Sama juga pada waktu kami sebetulnya Ibu, kami nggak siap jadi gubernur dan wakil gubernur. Bayangin, kita diperintahkan tanggal 26, tanggal 28 daftar. Nggak siap. Sampai Mas Pram nanya sama saya, Bang, kita pakai nama apa ya? Udah nama Mas Pram aja sama Bang dulu deh. Nggak usah cari-cari yang ada yang Sonorido, ada yang Kun Fayakun, ada kita apa nih? Udah kita itu aja deh. Kami artinya nggak siap. Begitu kita daftar, saya udah bilang sama Mas Pram, Mas, maaf. Jakarta ini oranye. Jakarta bukan merah. Jadi Bu Jukro, nggak terlihat warna merahnya di Jakarta. Kita sembunyi di warna oranye. Tidak ada lambang partai karena kami paham kami cuma sendiri lawan 14. Kita minta izin dengan Ibu Ketua Umum bilang silahkan kalian mendesain. Mudah-mudahan menang. Alhamdulillah kami menang. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kami sangat menunggu usulan dan gagasan masyarakat ini. Tapi mari kita lihat, saya ingin sekali kebudayaan Betawi lebih ditingkatkan. Namun Jakarta kosmopolitan. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian, tentu visi misi itu tidak lahir dari sebuah pemikiran biasa. Ini lahir dari sebuah undang-undang. Undang-undang nomor 2 tahun 2024 menyatakan DKJ adalah kota ekonomi nasional dan kota global. Ada unsur persyaratan jadi kota global. Yang pertama, aktivitas bisnis harus 30%.
Saya sangat yakin, walaupun mungkin insya Allah IKE akan selesai, mungkin dalam waktu 5, 10 atau 20 tahun lagi. Tapi ekonomi nasional di Jakarta akan tetap eksis. Jadi persyaratan kota global yang dirilis oleh sebuah lembaga Kini tahun 2023, ada 5 persyaratan untuk menjadi kota global. Pertama adalah ekonomi bisnis 30%, kemudian kualitas SDM harus 30%, karena itu kenapa kita lahirkan program sekolah gratis, negeri dan swasta. Kita bebaskan semua, kita putihkan semua ijazah anak-anak kita yang tidak tertebus karena tidak punya ekonomi. Kita lanjutkan, kontribusikan kartu Jakarta Mahasiswa Pintar. Kalau dulu setiap tahun harus verifikasi, besok langsung 8 semester Ibu. Kita kerjasama dengan kampus sampai anak-anak lulus wisuda dibiayai oleh Pemda DKI. Kemudian kita akan tingkatkan gaji guru honorer minimal UMR, walaupun dengan proses berkala. Nah, jadi artinya bangunan yang mewah kalau SDM-nya tidak kuat, sulit kita bersaing. Selanjutnya, nah di sini poin yang terpenting dari saya, yaitu pertukaran informasi. Kenapa Bang Bem atau kawan-kawan yang lain, Mas Pram dan kita akan membangun jaringan CCTV di seluruh RT RW se-Jakarta yang totalnya 30.418 titik. Karena ini menjadi satu persyaratan kota global. Mungkin CCTV hanya ada di sekitar ujung sini sampai HI sana. Kampung-kampung ada yang punya CCTV. Tapi yang masang pribadi-pribadi. Kalau besok pemerintah daerah yang pasang. Karena ini bagian persyaratan the smart city, teknologi harus kuat. Setelah kami hitung investasi nggak besar 380 miliar. Apa artinya mengamankan masyarakat Jakarta dari segala macam. Nah kemudian, di sini yang terpenting Bang Bim, teman-teman sekalian. Persyaratan kota global, yaitu pengalaman budaya. 15%. Artinya disinilah saya akan berdiri. Persyaratan ini Bang Bim. Bukan mimpi saya sebagai seniman. No. Dan kebudayaan harus apa? Internasional. Makanya saya bilang sama Bang Bim, kita ini punya panggung besar teman-teman sekalian. Kita punya panggung besar yang kita belum, Car Free Day. Maaf, mungkin kita cuma tahu setiap minggu jalan kaki olahraga. Saya bilang dengan semua, saya mau Car Free Day ini per 1 bulan sekali menjadi panggung besar untuk anak-anak kita. Tadi kita lihat anak-anak kita menari, cuma 6 orang. Besok saya akan mau 1.000 anak-anak menari di Car Free Day. Supaya sanggar-sanggar di Jakarta ini semangat. Supaya apa, anak masih mau memperhatikan kebudayaannya. Kalau mereka berlatih tapi tidak punya tempat ekspresi, nanti lama-lama mereka males untuk belajar tari lenong, tari topeng, tari Bali. Gak bisa. Pencak silat saya udah ngomong. Apapun alirannya, biarkan mereka parade. Enggak lama, mungkin setengah jam. Artinya apa? Supaya perguruan silat. Insya Allah saya sudah bilang dengan Pak Edi Naraplaya, saya akan wajibkan ekstrakurikuler silat masuk di sekolah-sekolah. Bukan diharuskan, biar mereka latihan taekwondo, mau karate boleh, mau judo boleh, tapi silat harus ada. Nah yang terakhir adalah interaksi politik. 10% harus ada persyaratan kota global. Nah jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya minta maaf, saya datang mungkin agak terlambat. Ini sebetulnya saya tadi mau bilang sama staf saya mau mandi dulu Bu.
Karena ini badan saya bau bandeng. Tadi kita habis pesta bandeng, Bu. Bayangin, Bu. Bang, foto. Ini tangannya pegang ikan semua, Bu. Aduh, gue bilang kacau nih, bau gue udah bau bandeng nih. Tadi minta maaf. Makanya saya bilang, saya mau sampai sini mau toilet dulu. Aduh, pakai pagar pintu lagi. Kita udah nahan. Bayangin, Bu, tadi dari Rawabelong udah mau ke kamar mandi, nggak ada kamar mandi. Di sini pakai pagar pintu. Gua kata bengkak nih gue lama-lama nih. Nah, tadi artinya saya minta maaf, mungkin tadi Bapak Ibu menunggu lama, sampai pun operator bingung. Musik nggak disiapin, anak-anak udah pasang kuda-kuda, nyari musiknya yang mana. Nggak apa-apa, ini belajar. Ini bagian evaluasi. Untuk apa? Menghadapi sebuah globalisasi. Mudah-mudahan dengan itu kita mengevaluasi, wah nggak bisa seperti ini, harus ada GR. Harus ada kunjungan. Makanya maaf, Bu, saya kemarin datang ke rumah dinas. Karena kebiasaan kalau saya syuting, BIM tahu. Sebelum syuting pasti kita lihat lokasi. Supaya kita tahu rumahnya kayak apa sih. Oh begini. Karena informasi, Bang, rumah dinas insya Allah Februari sudah bisa digunakan. Kita datang, Bu. Mungkin setahun lagi belum kelar juga itu. Rumahnya dirubuhin total, bangun total. Ini bagaimana kita mau rumah dinas? Saya tanya sama tukang, kapan kelar? Perjanjian 19 Februari, Bang. Pasti nggak kelar, gue bilang. Udah, habis itu langsung saya ke balai kota, lihat kantor, Bu. Kantor ini Pak PJ udah bilang, Bang, maaf nih Bang. Ini kantor udah hampir 1,5-2 tahun nggak dipakai-pakai. Ya nggak apa-apa, gue mau lihat dulu. Gue bilang, gue sorry nih, kita kebiasaan kalau syuting kalau mau, kita mesti tahu duduknya di mana, ngadepnya kemana, warnanya apa. Bener, warna belang belonteng. Kita buka kamar mandi, gue kata panggil siapa? Ipin, sini Pin. Ini udah berapa tahun lo nggak buka nih pintu? Bau kamar mandi, gue tahu nih bau si Mandra. Jadi artinya ya begitulah. Padahal saya minta maaf, saya belum dilantik. Tapi karena inilah bagian dari transisi. Mudah-mudahan kedatangan saya di sini adalah sebagai terpilih. Tapi insya Allah hasil dari diskusi ini saya tunggu. Karena kita ingin membangun. Dan momen membangun, Bang Bim, kawan-kawan sekalian, yaitu tanggal 22 Juni tahun 2027. Ini sudah harus realisasi. Kenapa 22 Juni tahun 2027? Jakarta akan berulang tahun 500 tahun, 5 abad. Ini sudah harus menjadi awal. Ini sudah harus menjadi awal. Karena nggak mungkin transisi ini, Benyamin Award harus terjadi terus evaluasi. Benyamin Award ini bukan hanya untuk kebudayaan, tapi untuk urusan wajib dan urusan pilihan. Wajib itu apa? Infrastruktur, transportasi, segala macam. Nah jadi kawan-kawan sekalian, saya ucapkan selamat diskusi. Saya sangat menunggu. Setelah ini serahkan kepada tim transisi untuk segera dibuatkan dalam format. Karena kami pun yakin, Bang Bim, teman-teman sekalian, program kami Bu Marwah belum bisa kami jalankan sekarang. Harus dirubah dalam APBD, perubahan. Kalau sekarang APBD sudah diketuk dan program sudah ada, kami harus menjalankan ini. Itulah gunanya usulan dan gagasan ini untuk kita masukkan ke dalam perubahan. Jadi saya berharap mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang bersemangat. Pertemuan yang punya tujuan. Bahkan sebetulnya saya minta maaf, saya kebetulan dulu sekretaris dari BKN, Badan Kebudayaan Nasional PD Perjuangan. Saya ingin sekali membuat kongres budaya. BEM mungkin bisa kita pikirkan. DKI kita bikin kongres budaya khusus Jakarta. Agar apa? Semua kebudayaan yang ada di Jakarta ini tertampung. Dan kita bisa berangkat dari mana kita bisa menitikkan. Namun yang pasti, goal yang paling terbesar 22 Juni tahun 2027 di saat Jakarta berulang tahun 500 tahun, 5 abad. Terima kasih, mudah-mudahan semangat dan saya tunggu hasil diskusi ini.
Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada yang salah-salah kata. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Dul izin ini ada kenang-kenangan di bawah penyerahan cindramata dari Bang Bim nih, Ketua Umum Mantap ya, Pak Ketua Pelaksana dan Sekretaris silakan diberikan kenang-kenangannya nih. Siapa tahu bisa ditempel nanti di ruang kerjanya. Oh udah, oh Masya Allah. Cincin udah ya. Nah ini dia. Iya, untuk para narasumber juga yang sudah hadir, kami persilakan untuk foto bersama juga para undangan, ya para pejabat pemerintah wilayah untuk mendampingi. Nah, ini luar biasa lukisannya ya, Mas Pram dan Bang Dul. Nah, silakan Bapak. Ibu Marwah, silakan. Iya. Iya, kita ambil gambar terlebih dahulu. Nah, luar biasa. Kita sukseskan dan kita dukung pastinya ya program-program yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Dul. Iya. Iya, menyala. Sekali lagi. Iya, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi ya untuk Wakil Gubernur kita, Bapak Haji Rano Karno. Dan sesaat lagi kita akan langsung mulai acara diskusi publik yang nanti akan diarahkan atau dibawakan langsung dipimpin oleh moderator kita, Bapak Dr. Muharram. Yang sesaat lagi kita akan saksikan dan kita dengarkan. Kami persiapkan untuk para narasumber yang telah hadir di sesi pertama ini. Dan sebelumnya saya pembawa acara Siska Fitria juga langsung saja menyerahkan kepada moderator kita. Silakan Bang Muharram. Maaf, izin. Kayaknya kita perlu relaksasi terlebih dahulu ya. Kita akan sambut stand up komedi yang akan dibawakan oleh Bang Abi Saan. Tepuk tangan dulu dong. Iya, silakan Bang Abi. Cik, cik, cik. Ya, baik Bapak dan Ibu, kalau saya bilang Benjamin S. Award, jawabnya mantap ya. Oke, Benjamin S. Award. Benjamin S. Award. Bapak Haji Rano Karno dulu pernah bilang, fakultas hukum itu nggak cuma satu. Oh, cik, cik. Suaranya hilang-hilangan kayak temen habis minjem duit. Ya, izin, Pak Dul, Pak Bim. Ya, di sini udah ada yang tahu saya, Bapak, Ibu. Belum ya, kalau belum saya kenalin diri. Saya pemeran utama film Sidul Anak Sekolahan. Yang jadi Tanjidor. Ya, saya Abi Saan, nama Saan. Ya, saya orangnya gendut dan gampang banget keringetan, Pak. Ya, itu nggak enaknya jadi orang keringetan itu risih gitu kalau dilihat orang. Ih, becek banget mukanya nih. Saya pernah, Pak, nemenin anak saya main. Anak saya main, saya yang keringetan. Istri saya lagi belanja, saya yang keringetan, Pak. Pernah ngelihat Pak Ahok sama Pak Anies akrab, ada yang keringetan ya. Ya, tadi pagi saya pagi-pagi banget datang ke sini ya, sekitar jam 7. Akhirnya saya nongkrong di depan, kenalan sama cewek Bang Dul. Iya, alhamdulillah ada berkahnya juga datang pagi-pagi. Kenalan sama cewek, saya tanya, Mbak kerja di mana? Saya di Bank DKI. Wih keren nih. Udah berapa lama? 15 tahun Bang. Bagian apaan? Ngangsur. Itu mah gua. Ya, Benjamin S. Award. Ya ini versi saya, bersih.
bersih. Jadi gimana masyarakat Jakarta itu peduli sama lingkungan biar terciptanya kebersihan. Ini saya terapin pada rumah tangga saya, Bang Dul. Setiap saya pulang kerja, pulang syuting, saya selalu bersihin handphone saya. Iya. Pas sampai rumah dicek sama istri. Dia bilang, kok setiap pulang handphone kamu bersih sih? Kamu selingkuh ya? Astagfirullahaladzim sayang, kan kebersihan itu sebagian dari iman ya. Iya, tapi buat warga masyarakat Jakarta ya, ini mentang-mentang bersih tolong. Yang kita bersihkan itu lingkungan bukan gorong-gorong ya. Infonya udah dikasih pagar bambu tuh gorong-gorong. Ya, bersih, nyaman. Bayangin Bang Dul, Jakarta kurang nyaman gimana lagi? Warga Solo bolak-balik Jakarta Pak. Ya, aman ya, aman. CCTV bakal dipasang setiap RT RW. Jadi ini untuk menurunkan tingkat kriminalitas di masyarakat. Yang tadinya pengen nyolong motor Pak, cetek, ngeliat CCTV, nggak jadi Pak. Yang dia colong CCTV-nya Pak. Iya. Dan ini kalau terjadi perselingkuhan, gimana coba Pak? Ada di satu RW, ada yang selingkuh. Dimonitor nih di sekretariat RW, wih ada yang selingkuh nih. Ini ketahuan selingkuh jatuhnya nonton bareng Pak. Iya. Dan sejahtera ya. Saya mengaplikasikan sejahtera ini kepada anak-anak saya. Dan juga mungkin Bapak Ibu yang anak-anaknya dapat KJP boleh tunjuk tangan. KJP, uset orang kaya semua ini. Iya. Abang saya Bang Dul, tinggal di Jakarta Barat, anaknya 3, sekarang lagi ngandung lagi istrinya. Anak ke-4. Dia bilang, lu gimana kerjaan lu mau enak gitu kan maksudnya. Ya mohon maaf keadaan rumahnya emang standar buat dapat KJP Bang Dul. Saking miskinnya kucing kawin aja rubuh tuh rumah Pak. Iya. Ya nggak apa-apa, yang penting kan anak-anak gue bisa sekolah, ditanggung sama pemerintah, dapat KJP. Udah gitu KJP nanti bakal terakses sama tempat-tempat rekreasi. Kayak Ancol, Dufan, Taman Mini, Disneyland ya. Enggak ya. Iya. Dia bilang, wah alhamdulillah kalau gitu dong, pemerintah udah bagus nih sama keluarga gua, kata abang saya gitu. Sekarang lagi hamil lagi. Terus istrinya dengan gampangnya nyeletuk, ya alhamdulillah Bi, zaman sekarang tuh banyak anak, banyak KJP. Sekian saya Habisan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bang? Udah. Udah, Po. Iya. Baik para hadirin yang berbahagia, langsung saja kita berdiskusi dan nanti juga ada mungkin tanya jawab yang langsung dipandu oleh moderator kita, Bang Dr. Muharram. Ya, tepuk tangan dulu nih. Silakan. Ini ada mau foto bersama Pak Wagub, mau pamit ada acara lagi. Silakan tim dokumentasi untuk melakukan foto bersama. Oke, terima kasih banyak Pak Wakil Gubernur terpilih Bapak Haji Rano Karno yang sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri pembukaan diskusi publik mantap di hari ini. Oke, untuk tidak berlama-lama, saya akan
mengundang Oke Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi inti yakni diskusi publik. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya akan mengundang para narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama, Ibu Profesor Dr. Haja Siti Zuhro MA. Beliau adalah peneliti senior yang dulunya di LIPI, sekarang sudah bergabung di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian ada Bapak Insinyur Haji M. Fajar Sauri MSI. Silakan Bapak Ibu narasumber yang saya bacakan namanya untuk bisa mengambil tempat di depan. Kemudian ada Bapak Haji Herman Muhashim SEMM. Pak Herman ini beliau Ketua KONI ya, Ketua KONI Jakarta Barat. Kalau Pak Fajar, beliau adalah Ketua Bidang Koperasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta. Nah, untuk sesi pertama kita akan memulai diskusi dengan 3 narasumber. Nanti insya Allah setelah selesai pada zuhur nanti akan ada sesi kedua dan narasumbernya sedang menuju ke lokasi. Untuk tidak membuang-buang waktu, saya akan memberikan kesempatan pertama kepada Ibu Profesor Dr. Siti Zuhro untuk menyampaikan pandangan atau gagasan yang berkaitan tentang Jakarta ke depan. Bagaimana perspektif Ibu Profesor Siti Zuhro melihat situasi sosial politik pasca pilkada serentak di tahun 2024, terutama di Jakarta. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Prof. Terima kasih. Kayaknya kencengan itu ya. Tes. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini undangannya dari Mantap, singkatan dari Masyarakat dan Tradisi Betawi. Mantap, ya. Terima kasih, ini undangannya bagus sekali dan senang saya karena ketemu Bang Dul. Ya, tokoh yang luar biasa, tidak hanya sekedar artis tapi mau memikirkan pemerintah daerah
daerah dan masyarakatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan membahas mengenai Jakarta dikaitkan dengan memang ada program dari Mantap, yaitu ingin menyampaikan usulan, gagasan yang tidak hanya cerdas tapi gagasan brilian untuk diakomodasi dalam pemerintahan provinsi, daerah khusus. Masih ibu kota loh ini, belum dihapus loh, jangan salah, DKI Jakarta. Jadi saya akan sebutkan tetap DKI Jakarta karena belum pindah, ceritanya belum pindah ke IKN. Bapak Ibu sekalian, Jakarta baik sebagai apapun ya saat ini sebagai ibu kota maupun ke depan seandainya tidak jadi, meskipun ada undang-undangnya, tapi kelihatannya pemerintah baru masih memberikan rentang waktu untuk sampai tahun 2028 ya. Jadi ini masih panjang, maka kita tidak tahu pasti apakah pindah beneran atau enggak gitu ya. Jangan-jangan balik lagi ke Jakarta. Hal penting yang perlu dicatat ke depan ya, tentunya kita tidak berbicara semata-mata yang lalu tapi adalah ke depan. Bahwa saya menilai Jakarta ada IKN, tidak ada IKN, Jakarta tetap akan menjadi barometer. Tidak akan pernah mendadak sontak, Jakarta bukan apa-apa. Jadi Jakarta tetap Jakarta dengan SDM-nya yang bagus, iptekinya yang bagus, ekonomi jadi barometer politik, barometer banyak hal, pendidikan dan sebagainya. Jadi itu tidak bisa dinafikan. Untuk mengubah, bergeser sedikit untuk menambahkan bahwa Jakarta akan menjadi kota global gitu ya. Kota pusat ya, kota global dan pusat ekonomi. Jadi tidak hanya untuk NKRI, tapi bahkan bisa menjadi kiblatnya ASEAN, Asia Pasifik, dan internasional. Oleh karena itu, ini menurut saya akan memberikan satu peluang besar bagi warga Jakarta, bagi Pemprov DKI Jakarta, dan tentu Jakarta, Bapak Ibu harus tahu, bahwa yang namanya pemerintah wali kota Jakarta Selatan, Timur, Barat, Pusat, dan Kepulauan Seribu itu tidak perlu ada pilkada dan tidak punya DPRD. Jadi yang pilkada itu cuman langsung itu adalah Pemprovnya, gubernurnya, wakil gubernurnya. Jadi tidak perlu ada pergantian melalui pilkada untuk kota Jakarta Selatan dan seterusnya. Sampai saat ini menurut saya Jakarta sudah menjadi barometer. Hanya sekarang kalau kita melihat, karena ini yang menyelenggarakan, hostnya adalah Mantap, kita spesifik fokus pada apa yang perlu dilakukan oleh organisasi Mantap untuk ikut mendorong, memajukan dan menyukseskan gitu ya programnya Bang Dul 5 tahun ke depan. Ini yang penting. Jadi kemarin sudah didukung secara politik oleh Mantap. Saat ini tidak cukup dukungan politik tapi juga dukungan utuh ya dari Mantap berupa program-program yang bisa diimplementasikan. Itu ke depan. Menurut saya mengapa? Karena tadi Bang Dul sudah mengakui melakukan pernyataan secara eksplisit bahwa Jakarta ini, budaya Jakarta ini sempat dinafikan, dalam arti tidak menonjol. Di mana-mana Bapak Ibu sekalian yang namanya daerah selalu muncul kedaerahannya. Saya sebagai peneliti ya selalu melakukan penelitian baik itu ke daerah perbatasan, belakangan ini ke 7 daerah perbatasan selalu muncul
ya, kedaerahannya tadi itu. Kalau kita ke Kalimantan Barat sampai ke Entikong gitu ya, muncul ke Entikongannya. Ketika kita bicara Jakarta harus muncul ke Betawiannya. Setuju? Jadi kebetawian itu harus dimunculkan. Jadi bukan masalah kedaerahan, tapi itulah local heritage gitu ya. Dalam bahasa internasionalnya itu local heritage itu harus dikedepankan. Kalau kita menyongsong nanti Jakarta menjadi kota yang global, ekonomi, pusat ekonomi internasional dan sebagainya, kita jangan salah. Sampai ke tingkat kelurahan, bahkan RT RW pun Jakarta ini harus maju. Jadi beberapa hal yang akan saya usulkan ke depan antara lain adalah dengan semua perubahan yang ada di Jakarta tentu membutuhkan pemimpin. Sekarang kita sudah dapat ya pemimpin baru yang akan dilantik, yaitu Mas Pramono Anung dan Bang Dul. Kita harapkan dua pasangan ini, di Tunggal ini, Mas Pram dan Bang Dul ini memiliki keberpihakan yang tinggi ya ke Jakarta, ke masyarakat Jakarta, ke Betawi dan sebagainya itu, supaya nanti bisa mengedepankan, tentu ikut memajukan. Lah, keberpihakan dari Bang Dul dan Mas Pramono ini sangat diperlukan, karena yang sudah-sudah itu belum membangun kebetawian secara utuh. Karena apa? Kita sekarang menyaksikan Bang Dul ini anak Betawi. Dan alhamdulillah suami saya orang Betawi. Oleh karena itu saya punya keberpihakan dengan orang-orang Betawi. Jakarta baru, Jakarta menyala, ya. Jakarta baru, Jakarta menyala menurut saya dari aspek sosial politik menjadi modalitas kekuatan pemerintahan dan juga kekuatan masyarakat. Ini yang harus ditopang oleh Mantap. Kedua, tentang kesejarahan, ciri khas dan karakteristik kekhususan Jakarta ya. Lah, ini yang harus juga kita ketahui. Menurut saya termasuk yang tidak mengusulkan Jakarta, karena partai-partai politik yang lalu itu dalam Undang-Undang Jakarta DKJ itu diusulkan agar wali kota dipilih langsung. Berarti ada DPRD dan sebagainya. Saya tidak dalam posisi mengusulkan seperti itu, karena kekhususan Jakarta tidak perlu pakai ada pilkada di level wali kota, tidak perlu. Dan tidak perlu ada DPRD, karena itu akan menimbulkan ketidakkhususan dari Jakarta. Lah, tadi itu disebutkan, saya sangat setuju apa yang disampaikan Bang Dul, bahwa peradaban Jakarta harus dibangun secara seksama dengan cara tentunya mengedepankan local heritage dan heritage lainnya. Jadi komunitas atau masyarakat yang ada di Jakarta ini untuk bahu-membahu gitu ya. Tadi itu mau ada festival kebudayaan gitu, itu bagus sekali. Tapi apapun bunyinya, budaya Jakarta, masyarakat Jakarta harus menjadi leading sektornya. Setuju tidak Bapak Ibu? Jadi leading sektornya tetap saja harus Jakarta, masyarakat Jakarta, komunitas Jakarta. Itu menurut saya. Kekuatan masyarakat sipil di Jakarta kita melihat sangat bagus ya. Dan tentu civil society, yang kita sebut civil society itu, ini juga harus menjadi warna dari kepemilikan masyarakat Jakarta. Jangan kalau kita katakan Jakarta itu, karena saya punya pengalaman langsung ya, masyarakat Jakarta, sosok-sosok atau orang-orang Jakarta itu adalah tipe orang yang tidak senang menonjolkan diri. Betul tidak? Tidak sombong, kecuali Jawara gitu ya. Tidak sombong, pada dasarnya pinter tapi tidak mau
sok pinter gitu. Jadi orang Jakarta itu sangat tawadu. Pengalaman saya yang nikah dengan orang Jakarta. Meskipun suami saya alumni Gontor, alumni UI, alumni luar negeri, tidak sedikit pun sombong itu. Saya banyak belajar sebagai orang Jawa Timur gitu ya, belajar ke orang Betawi yang sangat humble. Maka untuk ke depan saya mendorong masyarakat Betawi atau pionir-pionir Betawi tidak boleh surut ke belakang. Harus mempromosikan diri ke depan. Untuk apa? Untuk diadopsi atau diakomodasi gitu ya. Semua talentanya, semua kepintarannya, potensinya untuk ikut memimpin tidak hanya Jakarta tapi juga Indonesia. Harus seperti itu. Jangan terlalu low profile. Catat ya Bapak Ibu, teman-teman ini masyarakat Betawi tidak boleh terlalu low profile. Karena Jakarta ini tempatnya kompetisi kontestasi. Jadi silakan berekspresi kalau sudah punya gagasan. Saya mengusulkan melalui Mantap bahwa jadikan kelurahan itu sentra pelayanan publik, ya. Sentra pelayanan publik, turunkan sampai ke kelurahan, bukan di wali kota, ya. Jadi ketika kelurahan menjadi sentra pelayanan publik, maka Mantap bisa menginisiasi untuk RW-RT, RT-RW gitu ya, menjadi pionir-pionir membangun dari bawah. Jadi from below, istilahnya itu membangun dari akar rumput. Nah, ini yang saya usulkan untuk mulai dikedepankan, membangun masyarakat yang cerdas dan inovatif, satu. Yang kedua, membangun ekonomi yang cerdas dan inovatif. Lalu membangun living dan environment, lingkungan yang cerdas dan inovatif, juga pemerintahan di kelurahan yang cerdas dan inovatif, dan terakhir local heritage. Jadi heritage atau warisan-warisan budaya lokal yang cerdas dan inovatif. Jadi 5 tadi itu dirangkum sedemikian rupa, disiapkan oleh Mantap untuk menjadikan 5 pilar utama, menggerakkan langkah-langkah strategis ke depan dengan cara-cara kolaboratif, dengan cara-cara sinergis gitu ya, dengan cara-cara yang nanti melalui itu adalah mulai menjadi center di mana masyarakat Betawi dengan berbagai latar belakang, umur dan sebagainya bisa beraktivitas di situ dan menjadi kader-kader yang siap untuk dipromosikan di 3 cabang kekuasaan, baik itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu juga di kegiatan UMKM, bisnis dan sebagainya. Kali ini masyarakat Jakarta harus menjadi pionir ya, yang bisa mendesain dan mengisi pembangunan khususnya Jakarta. Maka peluang yang sudah diberikan oleh Bang Dul tadi itu disiapkan dalam tempo tidak terlalu lama, diserahkan lalu digodok bareng sehingga mulai tahun depan dengan anggaran yang ada itu bisa dieksekusi semua program-program tadi dengan pelibatan komunitas dari lintas semua. Sebayangan saya, Ketua Umum Mantap Bambim Benyamin ini bisa menjadi inovator yang merangkul seluruh masyarakat, komunitas-komunitas budaya Betawi tadi itu dalam satu kesatuan yang besar gitu ya. Lalu diajak bersama di situ semua tokoh untuk berperan sesuai dengan masing-masing yang dimiliki talentanya atau potensinya. Jadi dengan begitu Bambin bisa memberikan katakan peluang kepada semua gitu ya, tokoh-tokoh maupun kader-kader muda di Betawi ini, di masyarakat Jakarta ini untuk berkiprah secara serius. Jangan dibuang-buang waktunya. Kali ini
masyarakat Betawi punya peluang yang sangat luar biasa melalui Bang Dul dan Pak Mono. Jangan dibuang-buang. Bagaimana membangun situ artefak yang berkaitan dengan kebetawian tadi itu. Bayangan saya itu yang harus dikedepankan. Ada Jakarta dengan kebetawiannya, Jakarta dengan kekhususannya, dan di situ semua masyarakat Betawi hadir. Jangan dinafikan Bapak Ibu sekalian. Di Papua itu yang namanya persyaratan dalam pilkada, hanya calon-calon yang tidak berambut lurus yang bisa mencalonkan diri. Jadi artinya non orang Papua tidak boleh ikut campur, gitu kan? Di Aceh dengan kekhususannya apa yang terjadi? Hanya orang-orang yang lancar ngaji yang bisa lulus. Kalau saya enggak lulus pasti gitu ya, karena enggak pernah nyantri gitu kan. Itu contohnya. Jadi Jakarta ini sudah sangat, peluangnya untuk orang non Jakarta sangat luar biasa. Maka bukan berarti kita defense mechanism, tidak. Ini saatnya masyarakat Jakarta itu bangkit, mengambil peran yang penting untuk memberikan kontribusi pada Jakarta. Ini awal mula Jakarta. Lalu kita akan menapaki untuk nasional. Jadi ini saatnya menurut saya. Jangan dibuang-buang, ini pesan saya. Dan insya Allah saya akan bantu Bang Bin nanti. Keberpihakan terhadap rakyat dan khususnya masyarakat Betawi. Karena kalau data yang saya dapat, saya himpun kurang lebih populasi masyarakat Betawi Jakarta itu 4 juta. Kalau dikonversi kurang lebih 27% masyarakat Betawi. Jadi sudah banyak sekali orang-orang Betawi yang sudah tidak bertempat tinggal di Jakarta. Nah, ini beberapa catatan yang mungkin menjadi perhatian nanti bisa nanti diramu Bang Bim untuk nanti bisa menjadi usulan gagasan yang telah disampaikan oleh Prof. Siti Zuhro dan bisa disampaikan ke Pemda DKI Jakarta. Lalu yang berikut saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Pak Edi mewakili KONI Pak Fajar dari Kepala Bidang Koperasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta. Nanti mungkin Pak Fajar akan bisa memberikan sedikit gambaran terkait dengan bagaimana posisi masyarakat Betawi, khususnya soal UMKM di Jakarta ini harus juga diperhatikan. Karena kayak turism dari luar ke Indonesia itu kayak ke Bali, mereka udah tahu apa yang mereka cari di Bali. Mereka ke Bandung itu apa yang harus dicari di Bali. Nah di Jakarta kita sangat sulit untuk mendapatkan apa kekhasan orang-orang Betawi yang bisa dibawa pulang. Nah ini bisa menjadi gagasan yang bisa disampaikan terutama dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta. Kepada Pak Fajar, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Uus, Pak Wali Kota Jakarta Barat, Bapak Haji Bang Bim, selaku Ketua Mantap, Ibu Rais Ismail, Ibu Marwah Daud, Ibu Siti, teman saya Pak Hendra, teman-teman SKPD, dan Bapak Ibu, Abang dan Empok yang saya cintai dan banggakan. Dan
para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkanlah saya berpantun. Ke Cimone naik damri, beli lilin di warung Umi. Izinkan saya mengenalkan diri untuk menjalin silaturahmi. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah kita dengar dari Ibu Haja Siti terkait dengan bagaimana DKJ cek orang-orang Betawi harus bisa menundukkan dirinya, menunjukkan membangun Jakarta. Alhamdulillah saya di Jatinegara, kecilnya di Jatinegara, kemudian pindah ke Kembangan. Jadi paham sedikit tentang Betawi. Di sini saya bertugas di koperasi, tapi lebih banyak pengalaman di pertamanan. Dalam program 100 hari Pramono, Mas Pram dan Bang Dul, saya melihat ada program ruang terbuka hijau 24 jam. Itu merupakan tantangan bagi kami. Kalau dulu ruang terbuka hijau itu sebuah taman, ya, bentuk taman, jalur hijau, hutan kota, dan tempat pemakaman umum. Ditambah lagi ada Taman Marga Satwa, Ragunan. Dari berdasarkan pengalaman, memang secara undang-undang mempunyai target ya 30%. 30% itu 20%-nya publik, 10%-nya private. Selama ini kita mengejar target tersebut yang alhamdulillah bertambah sedikit demi sedikit, sudah mencapai 5,2%. Kurang lebih 333 juta meter persegi. Ini merupakan target kita mengejar untuk ruang terbuka hijau. Dalam program mantap ini, Benyamin nyaman, aman, indah dan sejahtera, saya mengambil indahnya. Jadi kalau melihat yang indah-indah pasti lihatnya yang hijau-hijau. Tentunya di sini adalah taman. Dengan program taman ini, program 24 jam, ini membuktikan bahwa kita sudah harus bisa melayani masyarakat. Kalau memang tamannya bagus, apa salahnya ya untuk berkunjung, untuk menikmati. Kalau zaman dulu dibilangnya sebagai ruang ketiga, rumah, sekolah, taman. Taman merupakan suatu tempat interaksi masyarakat. Dulu membangun taman semaunya. Yang penting ada perencanaan, ada lokasi taman, bangun. Berkembang, setelah membangun, taman itu tidak ada fungsi. Kenapa? Karena tidak melibatkan masyarakat. Berkembangnya waktu, akhirnya mendapat masukan bahwa sebuah perencanaan itu harus melibatkan masyarakat. Misalnya, tadinya ada ruang terbuka hijau milik Pemda, dibuat masyarakat sekitar membangun lapangan bola voli. Ketika ada pembangunan baru, akhirnya taman itu dibangun lapangan bulu tangkis. Itu artinya tidak berfungsi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Sehingga ke depan melalui FGD kita sudah membangun inspirasi masyarakat, di mana
apa yang diinginkan masyarakat itu untuk dijadikan tempat bermain dan interaksi. Alhamdulillah itu sudah berjalan. Kemudian banyak taman-taman yang sudah berubah, seperti ada Taman Hayden di Tebet, Ekopark, itu sampai kewalahan. Karena apa? Karena desainnya sudah bagus, semua tempat bermainnya bagus, ada tempat jogging, ada musola, bahkan tempat interaksi kumpul-kumpul. Nah, di sini saya punya gagasan terkait dengan Taman 24 Jam. Tentunya kita tidak bisa sendiri, kita harus mengajak masyarakat. Ya, apa yang harus kita fasilitasi? Fasilitasi dengan tadi dikatakan CCTV, kemudian tempat-tempat olahraga, tempat bermain, semua fasilitas sudah. Kendala yang dihadapi adalah bagaimana sekarang Taman 24 Jam itu bisa hidup. Tentunya kita harus mengajak teman-teman Sanggar Betawi, ya, Jiwa Seni, pentas musik, hadir di dalam taman. Per wilayah aja, mana sanggar-sanggar Betawi yang di wilayah selatan, wilayah timur, barat, utara, ayo kita mengisi. Selama ini sudah memang diisi oleh kegiatan-kegiatan, tapi tidak 24 jam. Tentunya untuk menghidupkan itu perlu suatu jadwal untuk mengisi taman tersebut. Kemudian bagaimana dengan keamanannya? Kita harus berkolaborasi, tentunya tidak hanya ASN, tapi unsur samping seperti polisi, masyarakat, kemudian ormas harus hadir, saling menjaga bagaimana kita punya rasa memiliki. Gitu. Kemudian saya mengajak kepada masyarakat, jangan sampai taman dibuka 24, yang notabene akhirnya digunakan untuk hal yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, tamannya sudah bagus, ya. Kemudian pada malam hari orang pada banyak pacaran. Untuk mengusirnya agak sulit. Pada saat itu, ketika sepasang sejoli berpacaran, sudah waktunya malam, ngusirnya agak berat. Kita punya PAMDAL, didatengin. Yang namanya orang pacaran kan lakinya itu kayak Superman, Bapak Ibu. Ketika ditegur dia marah, gengsi dong. Dia pulang, dia bawa pasukannya, diancam tuh keamanan kita. Akhirnya terkadang untuk mengatasi hal seperti itu perlu inovasi yang out of the box. Ya. Pakai CCTV pada saat itu belum tren. Kita hanya bentuk tulisan. Taman ini dipasang CCTV. Meskipun para pengunjung tuh yang notabene yang tanda kutip malam-malam tuh selalu apa benar bertanya gitu ya. Dan itu akhirnya tidak jalan juga. Sempat masuk media suatu taman di Taman Tomang Katelia tuh pos kota hadir, taman ini taman kondom. Jadi banyak ditemukan kondom berserakan di taman. Nah itu. Gagasan apa yang saya akan lakukan pada saat itu ya? Saya suruh salah satu PAMDAL, saya bilang, mau nggak kita agak sedikit gila? Karena kalau yang kita lawan ini adalah orang sepasang sejoli yang punya rasa gengsi untuk mempertahankan di mata pacarnya. Akhirnya saya suruh, coba deh kita ada sedikit gila, gimana kalau kamu
datang nggak usah rame-rame, sendiri. Pakaian kaos aja lengkap, tapi mohon maaf, nggak usah dari dekat, terlalu dekat, agak jauh liatin aja. Coba, mohon maaf Bu, Bapak, nggak usah pakai apa-apa bawahnya. Jadi ketika seorang pacar laki-laki melihat, agak, ini ada orang gila di sini. Besok-besok kita nggak usah pacaran di sini lagi, pindah aja. Nah itu, alhamdulillah ternyata benar juga tuh. Taman nggak ada yang pacaran, ya bersih, nggak tahu pindah kemana. Tapi kan itu nggak boleh. Nah sekarang dengan teknologi canggih harus dipasang dengan CCTV, kemudian ya perlu kolaborasi keterlibatan masyarakat dan semua kegiatan seni, budaya Betawi, sanggar, ayo pencak silat, tarian, silakan. Pentas musik juga, silakan, isi jadwalnya, sehingga taman itu hidup. Ya. Kemudian terkait juga dengan TPU juga seperti itu. Sekarang semua TPU terang benderang. Bahkan saking terang benderangnya orang sekarang udah nggak akan takut lagi. Itu adalah bagian ruang terbuka hijau. Ya. Kemudian ada lagi Taman Magar Satwa Ragunan yang terkenal namanya kebun binatang. Itu bagian dari RTH juga. Ya. Di sana tempat destinasi masyarakat dan sangat kental dengan wisata untuk makan dengan tikar. Gitu. Itu suatu budaya yang tidak bisa dihilangkan. Nah, cuma masukan juga buat teman-teman yang ada di Marga Satwa Ragunan supaya tempat satwanya agak dibesarkan. Ya. Kemudian konservasi hutannya juga ya perlu dilestarikan. Jangan sampai dibiarkan seperti itu karena takut ada satwa-satwa liar. Kemudian terkait dengan kuliner. Di taman perlu ada suatu makanan khas yang harus kita tampilkan. Selama ini oke, ada kerak telur, tapi dengan modernisasi kita taruh bisa dengan food truck. Kita coba. Nah, selama ini kita melakukan dengan adanya pameran dan bazar. Ya, coba kita kolaborasikan dengan dinas terkait bagaimana kita bisa memberikan binaan-binaan para pelaku usaha, jackpreneur, untuk mengisi taman-taman tersebut menjadi taman yang indah, yang nyaman, yang aman. Ayo kita sama-sama menjaga, peduli ya akan lingkungan sekitar kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Baik, terima kasih, saya rasa cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kurang kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar. Jadi ada beberapa catatan, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Fajar. Satu soal ruang terbuka hijau RTH, kemudian ada soal pemanfaatan taman dan lain sebagainya. Kemudian ada taman digunakan untuk hal-hal produktif. Termasuk tadi disampaikan di akhir itu soal bagaimana pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa dilakukan pembinaan agar bisa mengisi taman-taman. UMKM itu bisa didorong untuk masuk dan terlibat agar membantu perekonomian di Jakarta. Nah, itu beberapa catatan gagasan dari Pak Fajar terkait dengan soal bagaimana membangun gagasan untuk membangun Jakarta ke depan. Nah, ini karena waktunya udah mau sholat zuhur, tetapi saya ada salah satu narasumber, maka saya berikan kesempatan kepada Pak Herman untuk menyampaikan gagasan terkait, kebetulan beliau ini adalah Ketua KONI Jakarta Barat, apa gagasan yang bisa ditawarkan dari KONI Jakarta Barat yang berkaitan tentang soal program Benyamin H. Award. Kepada Pak Herman, waktu dan tempat saya persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ingin apa? Balik Jakarta. Saya. Jadi kilas balik Jakarta tentang Jakarta. Jadi catat saya bangun Jakarta sebagai masyarakat Betawi. Oh gitu ya. Jadi dari buyut ke kakek, bahasa kengkong kan gitu ya. Memang sudah lama turun temurun, 3 beranak pinak. Sampailah pada saya yang saat ini sudah masuk ke beberapa generasi. Jadi cerita buyut bahwa beliau salah satu mandor yang membangun stasiun kereta api Kota Tua zaman Belanda ya. Dari cerita saya punya engkong, ya kalau kakek itu engkong. Beliau adalah mantan juru tulis atau lurah di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Jadi dia bercerita pada saya, pernah hadir dengan Gubernur Ali Sadikin waktu itu, bahwa di ujungnya Cengkareng akan terjadi bandara. Padahal waktu itu masih ada bandara Halim dan Kemayoran. Ya. Cek, 1 cek, 1 2 cek. Tes. Pembangunan. Jadi cerita-cerita dulu itu Jakarta masih DCI, daerah khusus ibu kota, DCI ya, zamannya Pak Ali Sadikin ingat. Jadi pembangunan Jakarta dengan DCI itu, ya memang sekarang itu pembangunannya berdasarkan dari down ke atas. Kalau dulu top ke bawah pembangunan itu ya. Jadi perencanaannya dari atas ke bawah. Kalau sekarang ada pembangunan itu dari bawah ke atas. Jadi usulan masyarakat. Tentunya peran masyarakat menjadi barometer untuk gubernur dan calon gubernur ke depan. Sebagai masukan. Ini alhamdulillah Bang BEM ya, punya ide gagasan adanya Benjamin S. Award. Artinya sampai sejauh mana pelayanan ya, eksekutif terhadap masyarakat. Saya memang di KONI Jakarta Barat, ya karena Jakarta itu otonominya di DKI, itu sih kita tidak menangani langsung atlet. Jadi kita pembinaan sifatnya mendata para atlet kita yang di wilayah. Jadi kita usulkan juga bahwa nanti atlet itu berjenjang dari tingkat sekolah, ya baik itu SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, berjenjang dan berlatih bertanding untuk membawa nama wilayah. Setelah itu mereka membawa nama provinsi untuk di tingkat nasional. Jadi memang peran serta masyarakat sangat besar sekali buat ke depan dengan adanya pilkada. Artinya program-program itu
dari bawah ke atas. Jadi peran kita semualah bagaimana membawa Jakarta ini. Apalagi Jakarta sudah ditempatkan menjadi kota aglomerasi ya, atau kota global. Memang tadi ada program CCTV, ya. Kalau pandangan saya CCTV itu kejadian dulu baru saya ketahuan. Tapi saya usulkan juga supaya ada titik-titik yang blank spot, atau titik gelap itu ada penerangan. Kenapa? Kalau dengan terang menerangi terjadi kriminalitas. Jadi banyak titik-titik lampu terang. Karena kota global seperti kota wisata. Ya kita kalau ke Singapura atau negara lain, kalau jalan malam aman. Ya. Karena terang dan melibatkan masyarakat sekitar untuk menjaga lingkungannya, keamanan lingkungan. Jadi sangat penting sekali sebagai kota global mengaktifkan warganya untuk menjaga lingkungannya. Dari segi yang lain pun peran serta itu perlu sekali. Saya rasa masyarakat di Jakarta, ayo saatnya kita membangun kampung kita, gitu. Prinsipnya kampung kita, kalau bukan kita siapa lagi. Jadi peran di sinilah kita bantu Gubernur Pak Pram dan Bang Rano untuk sukses menjalankan programnya dan misinya untuk kesejahteraan rakyatnya. Jadi mohon maaf karena keterbatasan waktu, ya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Herman. Jadi tadi ada bisik-bisik dari Prof. Siti katanya kalau di break nanti pesertanya kabur. Jadi baiknya nanti dikasih kesempatan buat 1-2 penanya untuk kita diskusi dulu, setelah itu baru kita break. Jadi tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Herman soal pelayanan publik, kemudian KONI juga nanti akan membantu pemerintah DKI Jakarta untuk kemudian dalam hal ini mempersiapkan atlet-atlet ya, atlet untuk bisa memberikan penghargaan kepada Jakarta. Kemudian tadi juga ada penekanan juga, kalau tadi ada yang Pak Fajar bilang ada CCTV, tapi Pak Herman bilang menegaskan jangan cuma CCTV, tapi penerangan juga harus diberikan. Kalau CCTV lalu jalannya gelap susah juga, bagaimana mau dapat pelaku? Ya kira-kira begitu ya. Nah, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, kurang lebih 2 penanya yang akan menyampaikan pertanyaan berkaitan tentang 3 narasumber yang telah menyampaikan. Ini Bapak yang pertama, kemudian ada Ibu, dan 1 dari anak Pak Uus, ya Pak Wali Kota. Nanti kalau ada kesempatan nanti baru Ko Eka nanti akan dikasih kesempatan. Saya persilakan buat Bapak dulu. Panitia mohon untuk mic-nya. Nanti mohon untuk pertanyaannya dipersingkat ya, dipersingkat 1 menit pertanyaannya. Inti aja apa pertanyaannya. Panitia bisa. Cek, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Supriya, vokalis Forum Kolaborasi Komunitas Peduli Sampah. Halo, makan nasi uduk bumbu. Ya, nasi uduknya beli di warung Bang Wahab. Kalau tadi kita sudah mendengarkan materi, saatnya kita memberikan tanya jawab. Cakep. Baik, Prof, izin. Ini udah lama banget. Orang Betawi pada minggir nih. Kalau sekarang saatnya untuk tetap bertahan di Jakarta. Nah, gimana caranya nih supaya orang-orang Betawi nggak pada minggir nih? Ya, kita harus berupaya. Ternyata yang yang menyingkirkan ini faktor apa nih sebetulnya? Kok mereka malah minggir? Apa karena enakan dijual, dapat duit, pindah ke Depok, pindah ke Bogor dan lain sebagainya.
Mohon ini. Yang kedua, Prof. Nggak kedengeran nih orang Betawi eksis. Ya. Untung kita punya Bang Bim nih. Berikutnya Bang Bim harus tambah eksis lagi dari sekarang. Tepuk tangan buat kita semuanya. Iya. Siapa tokoh Betawi? Yang saya tahu sampai di DKI ini di Jakarta nih. Wah, tokoh Betawi Bang Marul Matali, tokoh Betawi. Kita angkat tuh. Kayaknya kemarin rada langka nih orang-orang yang sukses di Betawi. Kemudian Bang Juwaini Yusuf, Wakil Wali Kota Jakarta Utara. Kita angkat dia, ya, supaya tambah etis. Nah, gimana? Mungkin banyak yang lain-lain tapi kurang terekspos. Sehingga seolah-olah di Jakarta ini, memang Jakarta ini kan homogen. Tapi karena kurang terekspos, sehingga orang-orang Betawi kayaknya ya biasa-biasa aja kayak gitu. Ya. Nah, buat Bang Firman, Bang, izin. Memang perlu pertimbangan banget kaitan dengan taman. 24 jam, konsepnya sih bagus. Tapi abang udah pengalaman tuh kayak gitu, susah ngelolanya, ngeri banget. Nah, kalaupun ada, saran kami nih, ada pilot project Bang. 1, 2, sukses dulu yang lain. Jangan sampai niatnya baik, malah hasilnya jelek. Kayak tadi yang pacaran, jadi buat minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Ya Bang Firman, kalaupun misalkan bagus, sekiranya memang harus ditindaklanjuti, tapi secara bertahap. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi. Jadi ada satu pertanyaan. Ini pertanyaannya ditujukan kepada Prof. Bagaimana strategi agar orang Betawi itu bisa bertahan di daerahnya agar tidak tersingkir? Kiat-kiatnya seperti apa, Prof? Barangkali itu. Silakan Pak U, silakan. Ya. Pak Wali Kota. Terima kasih. Saya Us Kuswanto, Wali Kota Jakarta Barat. Mungkin menambahkan pertanyaan yang tadi disampaikan Pak Edi. Saya mungkin menyampaikan pada kesempatan baik ini, saya bisa merasakan bagaimana saya sebagai seorang wali kota kadang-kadang ada teman yang datang dari daerah, datang ke Jakarta. Pertanyaannya menggelitik. Kekhasan Jakarta di mana ya? Dari mulai gedung, bangunan, dan lain-lain. Itu pertama. Saya datang ke Jakarta itu, pertama kali masuk ke Jakarta, kok nggak ada suasana bagaimana ornamen-ornamen Betawi yang bisa menunjukkan bahwa, wah, saya dari daerah, dari Sumatera, dari Jawa Tengah, dari Kalimantan, masuk ke Jakarta itu kok biasa-biasa aja, tidak melihat ada sesuatu yang, wah, udah masuk nih ke daerah Betawi. Nah, itu mungkin sebagai salah satu bagaimana upaya yang harus dilakukan pada saat pembangunan di Jakarta itu benar-benar bisa menyatu dengan budaya yang ada di Jakarta. Lanjut yang kedua, pada saat ada kawan saya juga, datang daerah juga. Saya ingin melihat di mana sih katanya kita bisa menyaksikan tarian Betawi, lenong Betawi sambil menikmati kuliner Betawi. Tempatnya di mana? Nah, itu juga PR juga nih, Bang Bim. Ya, sehingga pada saat ada teman-teman atau kawan kita dari luar Jakarta datang ke Jakarta itu bisa menikmati suasana kebetawian, ya, baik itu dari kuliner maupun seni-seninya. Dan ada tempatnya. Jadi pada saat datang, wah, saya kepingin ke Jakarta, pengen menikmati masakan Betawi, sekaligus juga bisa menikmati tarian-tarian Betawi. Nah, itu belum ada, Bang. Ini PR juga. Nah, ini pertanyaan sekaligus mungkin ini upaya mungkin nanti dari Prof yang bisa menyampaikan idenya seperti apa agar bisa muncul. Sehingga bisa dibuat peraturan gubernur kah atau regulasi seperti apakah? Ya, dengan mempergunakan aset-aset yang ada di Pemprov DKI Jakarta dimanfaatkan sehingga apa yang dikatakan dan dikerjakan benar-benar itu bisa menyentuh dan ini bisa terus berkelanjutan, tidak temporer kan gitu. Nah, selanjutnya juga terkait dengan hal lain, masalah kebetawian. Nah, pada saat datang ke Jakarta, terus kalau kita mau pulang, pengen beli oleh-oleh Betawi,
kemana ya kita carinya? Itu harus ada gitu kan. Mungkin sekarang sudah ada, tapi adanya tidak terkonsentrasi, terpecah-pecah ada di mana-mana. Pada saat datang itu cuma 1, 2, 3 oleh-oleh yang tidak tidak banyak, sehingga pilihannya tidak banyak juga, sehingga orang yang datang juga akan tidak terpuaskan. Pada saat pulang ya cuma itu doang. Tapi kalau memang itu ada satu kawasan yang memang itu menjadi pusat oleh-oleh dari Jakarta, Betawi. Berikut juga, maaf nih, kadang-kadang kalau ke Jakarta ke Jakarta lihatnya Monas. Dalam Monas itu monumen nasional. Ya mungkin ada nggak yang kira-kira simbol oleh-oleh dari Jakarta itu bukan Monas, ya kan? Kalau di Monas itu kan nasional, monumen nasional. Ya mungkin nanti bisa dikembangkan yang menjadi kekhasan atau simbol dari Jakarta itu apa. Dan itu menjadi suatu kebanggaan pada saat teman-teman kita, kawan-kawan kita dari daerah pulang dari Jakarta itu ada yang bawa, oh oleh-olehnya apa gitu kan. Kalau Monas itu kan nasional atau yang lain, atau mungkin ada ondel-ondel, ini dari Jakarta ada ondel-ondel. Nah itu harus dikembangkan, sehingga pada saat ada masukan disampaikan untuk bagaimana kita menjawab hal-hal yang memang kawan-kawan kita, saudara kita yang dari luar Jakarta datang ke Jakarta, pulang di Jakarta itu bisa menikmati kulinernya, ya kan, termasuk juga oleh-olehnya, juga mungkin seni budayanya, sehingga pada saat datang ke Jakarta itu kesannya, oh benar-benar datang ke Jakarta seperti kita datang ke Bali. Saya yakin bisa, karena seniman budayawan Betawi banyak mengelola dengan baik. Alhamdulillah Bang Bim sekarang sudah hadir, mudah-mudahan nanti beliau bisa memberikan masukan gagasan-gagasan ini kepada Pak Gub dan Wakil Gubernur terpilih pada saat nanti. Sehingga apa yang menjadi gagasan masyarakat untuk suksesnya pembangunan yang berkelanjutan dengan program-program melalui Benjamin S. Award ini nanti ini sebagai trigger tadi kata Pak Wagub, inilah momennya untuk bagaimana Jakarta bisa menjadi kebanggaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Us. Silakan Bu, ya. Langsung ke inti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Samiri, kami dari Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Di situ ibu-ibunya, Bang Bim, kami cuma mau nitip, kan di dalam suatu pemerintahan atau apapun organisasi itu ada 30% keterwakilan untuk perempuan. Jadi kami sebagai perwakilan dari perempuan minta untuk dilibatkan perempuan di Jakarta. Betul ya ibu-ibu ya? Setuju nggak ibu-ibu? Setuju. Cuma itu saja sih, coba pesannya, tapi ini berlaku buat semua nih. Mau buat taman, mau buat kuliner, UKM, ada perempuan betul ya? Siap. Kalau gitu saya sambung dengan pantun. Belum Pak. Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli labu. Nah cakep ya. Kalau Jakarta mau maju, jangan lupa libatkan ibu-ibu. Hidup ibu-ibu Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mak. Ini satu Bang Muharram, nanti kita mungkin habis ini break, lalu kita diskusinya kita lanjutkan lagi dengan narasumber dan juga ini kan kita akan bukukan, ya kita akan bukukan siapapun yang nanti memberikan masukan kita akan catat, kita akan berikan kepada tim transisi dan juga gubernur dan wakil gubernur mendatang gitu. Jadi ini sangat berguna. Jadi manfaatkan waktu ini ya sebaik mungkin lah ya. Jadi habis ini kita break, ada pembicara di sini, ada Pak Haryadi, ada Pak Mul, ada Pak Diding nanti akan memberikan masukan dan itu kita catat, nanti akan kita sampaikan
ke Bang Dul dan juga Bang Pram, Mas Pram ya. Tapi yang sudah disampaikan juga Pak Fajar dan juga Pak Herman ya, Pak Herman. Itu kita akan sampaikan semua. Terima kasih, itu aja catat. Oke, ini langsung aja ke Prof. Siti Zuhro. Tadi pertanyaan soal strategi bagaimana agar orang Betawi tidak tersingkir dari daerahnya. Artinya tidak pindah ke tempat lain tapi dia tetap bertahan di sini. Bagaimana cara untuk mereka bisa bertahan di kampung halaman mereka? Iya, terima kasih banyak ya. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian seirama, senada, sekemistri dengan saya. Sama berpikirnya. Saya tidak pernah mimpi dapat orang Betawi. Karena di Jawa Timur bagi saya Betawi enggak terkenal amat gitu ya. Benar. Tapi ternyata luar biasa. Orang Betawi itu agamis. Orang Betawi itu rendah hati, bukan rendah diri, pinter tapi enggak sombong. Saya banyak belajar, maka itulah bentuk mengapa mereka ini pinter-pinter, hebat, tapi enggak mau mempromosikan diri gitu loh. Jadi saya ini gemes gitu, gemes. Maka sekarang saya menantang keluarga besar Mantap untuk secara mantap ya, bukan mantap singkatan, melangkah dengan langkah-langkah strategis mengumpulkan semua potensi yang dimiliki oleh masyarakat Betawi, baik merangkul para elitnya maupun komunitas-komunitasnya. Ini saatnya. Jadi bagaimana tadi itu ditanya oleh Pak Uus ya. Terus saya senang ada perempuan pemberani tadi itu. Tolong Bang Bin jangan dinafikan peran perempuan. Dalam saya melaksanakan program desa inovasi di Sulawesi Tenggara, pionir dan penggeraknya itu bukan kaum laki-laki, perempuan dan sukses. Maka Pak Mendes mengadop program saya karena saya tahu perempuan itu sangat detail, going into detail. Kalau diberikan satu tugas itu sangat amanah. Jadi saya kepingin nanti di Mantap itu ada tim task force-nya kaum perempuan. Saya akan dorong kaum perempuan dengan beberapa gagasan inovasi untuk diimplementasikan bersama nanti. Ya, insya Allah. Tapi kalau saya bekerja tidak boleh mumbling, tidak boleh sok perempuan. Karena saya tidak terlalu merasa saya perempuan. Ini ada Mbak Marwah Daud. Luar biasa ini. Ini saya senang sekali. Saya nggak mau bilang senior, biar kita sama tua ya Mbak ya. Sama-sama tua aja lah gitu. Karena kalau perempuan dibilang senior itu artinya tua, nggak suka saya. Jadi nggak suka. Maka Bapak Ibu sekalian, masa iya sih orang datang ke Jakarta jauh-jauh mau cari kuliner susah. Mana ini kulinernya Betawi? Susah. Ada Muhayyar dekat rumah saya. Begitu orang-orang alumni UI, suami saya punya teman itu diajak sana, bukan main, ngulang-ngulang pesen sendiri dia. Restorannya bukan restoran, warungnya itu sederhana banget, nyaris tidak layak. Tapi menunya enak banget, sambelnya enak banget gitu kan. Dan itu ketagihan orang non Betawi itu contoh. Maka yang kayak gini Bang Bim itu diwadahi. Gitu ya, kulinernya ada, adat istiadatnya dimunculkan gitu. Jadi merasa menginjakkan kaki ke Jakarta itu, ini loh SDM-nya Betawi, ini loh adat istiadatnya, ini kulinernya, ini tradisinya dan sebagainya. Lah ini mungkin insya Allah kalau sekarang dimulai, dibangkitkan bukan dari awal ini, dibangkitkan saja, nanti bergerakkan tadi itu komunitas perempuannya, mulai bahu-membahu dengan komunitas-komunitas lain. Jangan salah, orang-orang hebat dari masyarakat Betawi itu sangat banyak. Nanti Mantap bikin yang namanya talent pool, ya, database. Database yang mencatat ulang siapa-siapa yang patut untuk nanti dipromosikan, baik di level Jakarta maupun di level nasional. Jadi sudah saatnya bikin talent pool.
Tahu ya Bapak Ibu sekalian, talent pool nanti berdasarkan database siapa yang ahli iptekin, orang-orang muda dari Betawi ini gitu ya, untuk melakukan itu sesegera mungkin melalui organisasi Mantap ini. Jadi nanti ada data, sumber data yang bisa menjadi rujukan ketika Pemprov minta dan sebagainya gitu ya. Jadi saya berharap, saya pernah ke Prof. Silviana Murni, beliau ini juga pionir Sri Kandi Betawi, perempuan hebat menurut saya, salah satu lah ya gitu. Kak Silvi, tolong lihatlah itu Situ Babakan. Waktu itu dia masih menjadi deputi atau apa gitu ya. Tolonglah Situ Babakan itu majukan, saya bilang gitu. Ya memang ada kegiatan, tapi ya gitu-gitu gitu loh. Tidak wah-wah banget. Maka kalau itu diluaskan jalan menuju sana, itu betul-betul akan menjadi semacam showroomnya gitu ya. Budaya dan kuliner Betawi. Itu bagus sekali. Jadi itu yang perlu direformasi atau dibenahi dari Situ Babakan ya. Yang saya tahu memang banyak yang terlibat atau mungkin berperan penting di sana. Hanya mungkin di level Pemprov gitu mengajak masyarakat lintas tadi itu, lintas dari organisasi yang mengelola saat ini untuk dibenahi, direformasi, ditata ulang supaya menjadi lokes untuk ikonnya Betawi ketika orang luar itu datang mencari kulinernya gitu ya. Dengan kuliner yang tentu ya jangan kelihatan jorok. Tadi itu saya senang. Mantap itu bersih gitu ya. Apalagi nyaman dan sebagainya. Yang sebelumnya saya kalau dengar Betawi ini agak jorok, ini Betawi itu cuek, kalau apa-apa brek gitu. Ini bukan pengalaman lo ya, bukan pengalaman lo ya. Tapi tidak seperti itu juga sebetulnya, tergantung orangnya. Banyak orang non Betawi yang juga jorok sama gitu ya. Jadi saya tidak sukuisme dalam hal ini. Maka memang ke depan itu yang harus ditonjolkan dari Betawi dengan karakteristik kekhasannya tadi itu, yang sangat pro pada lingkungan, pada kebersihan, pada kesehatan, pada kuliner yang berkualitas dan sebagainya itu. Mungkin ke depan itu ya Pak Uus. Dan ini tentunya nyambung dengan pemerintahan Pak Prabowo yang ingin membangkitkan atau menguatkan ketahanan pangan. Jadi mungkin dari Jakarta, dari Situ Babakan ya, dari apa yang dimiliki Jakarta itu untuk ikut membangun ketahanan pangan gitu ya, SDM yang unggul dan sebagainya. Ketika itu menjadi programnya Mantap, pastinya tidak hanya dengan DKI Jakarta Mantap bisa kolaborasi, tapi juga dengan pemerintah nasional. Mungkin itu ya beberapa hal yang penting. Nanti kita coba rumuskan bareng-bareng ya. Tim Mantap ada tim task force-nya, silahkan. Nanti kita kalau memang sudah siap, saya bisa membawa tim saya dari BRIN, dari BRIN gitu ya, yang bisa iptekin dan merumuskan dari perspektif sosial, budaya, ekonomi. Budaya mungkin tidak punya saya, ekonomi mungkin budaya karena suami saya orang Betawi, pasti bisa mengkritik dan memberikan tambahan-tambahan. Mungkin itu Bang Bim, mudah-mudahan nawaitu yang mulia ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Fajar, mungkin ada yang mau ditambahkan. Baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan saja terkait dengan apa yang dipertanyakan oleh Pak Uus. Kalau orang ke Jakarta dari daerah, di mana sih? Memang sudah berapa lama orang-orang Betawi itu yang punya ciri khas dengan kuliner masih parsial, terutama untuk di wilayah selatan maupun timur. Pernah kami merumuskan, membahas tentang di mana sih tempat kuliner. Tercetuslah di wilayah Jakarta Selatan yang tadi Ibu Siti
bilang bahwa situ Babakan, tapi tetap aja nggak ada jalan. Ya, walaupun tempatnya sudah ada, tetap aja untuk mengisi itu hanya event-event tertentu, Bu. Pada saat Lebaran Betawi, jadi pada hadir. Oh, ya itu dia. Tentunya untuk lokusnya sudah ada, Bu, tapi masih kurang strategis. Saya punya saran. Ya, betul. Pemasarannya jadi masalah juga. Saya punya saran untuk lokus. Kenapa sih kita itu punya yang namanya di tengah-tengah kota Lenggang Jakarta. Tempatnya di Irti. Ya. Itu sangat strategis. Untuk parkirnya luas, ya kan? Para turis lokal pun kalau hadir datang juga bisa berbelanja dengan leluasa. Jadi dengan adanya forum diskusi ini kami berharap harus terlahir lah, harus dicetuskan. Ayo kita bangkitkan lagi untuk lokasi yang strategis di Irti, Monas itu udah ada Lenggang Jakarta. Tapi untuk ciri khasnya ada satu kios Lenggang Jakarta Betawi punya, mohon maaf ya, nggak ada yang duduk, yang hadir di situ. Padahal ini adalah suatu wadah tempat lokasi di Irti Monas yang sangat strategis. Ayolah di forum ini kita coba beri gagasan kepada Pak Gubernur, Pak Wagub, manfaatkan lokasi tersebut. Ya, itu adalah tempat yang bisa dijadikan destinasi para turis lokal hadir untuk memperkenalkan kuliner-kuliner Betawi, ya, dari kerak telur, dodol, rendang mayang, banyaklah ciri khas. Bahkan tarian pun bisa kita hadirkan di sana. Itu sebagai saran saya. Kemudian terkait dengan Pak Paidi, izin, harus Pak, pilot project itu harus Pak. Saya sangat setuju. Ini ada taman-taman yang besar, Taman Lapangan Banteng, Taman Menteng, Taman Ekopark, Taman Langsat, semuanya bisa dimanfaatkan. Harus dijadikan pilot project. Dan pemerintah daerah mau tidak mau harus jalankan proyek 24 jam. Bagaimana? Harus kolaborasi. Ya kolaborasi. Nanti diajak masyarakat sekitar untuk melibatkan kepeduliannya. Saya rasa itu, terima kasih. Satu lagi, Ibu, terkait dengan kuliner, Bu. Itu ada pelatihan, Bu, di 5 wilayah terkait kalau mau ada yang ikut berwawasan tentang kuliner, ya. Apalagi kalau terkait pemasaran, Bu. Kita selalu mengadakan bazar-bazar di tingkat kecamatan, kota maupun provinsi. Bahkan kalau memang dalam kurasi makanan produk Ibu itu sangat enak dan pantas, kita akan go internasional. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin ada dari Pak Herman mungkin? Ada yang mau ditambahkan? Oh cukup. Jadi tadi ada penekanan dari Pak Fajar terkait dengan soal, kuncinya adalah soal kolaborasi. Pemerintah tidak akan bisa jalan sendiri. Pemerintah membutuhkan partisipasi dari komunitas-komunitas, terutama organisasi-organisasi Betawi yang ada di Jakarta, untuk bisa bersama-sama bergandengan tangan memikirkan tentang bagaimana Jakarta bisa menjadi kota global sesuai dengan amanat 100 hari yang menjadi program Pak Pramono dan Rano Karno yang berkaitan dengan soal Benyamin S. Award itu. Jadi itu titik penekanannya, bagaimana masyarakat harus dilibatkan, ada kolaborasi, ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar tetap berkesinambungan. Dan tadi juga dari Prof. Bang Bim, ini Prof. sudah siap untuk nanti bersama-sama dengan tim dari BRIN ternyata. Bukan lagi baru mendiskusikan, tapi langsung mau action. Jadi Prof. siap untuk nanti akan membawa tim ahli dari BRIN, tim bagian ekonomi, kecuali budaya ya,
untuk nanti bersama-sama dengan organisasi Mantap. Ya, jadi nanti tidak hanya diskusi ini, mungkin nanti setelah ini mungkin ada FGD untuk nanti merumuskan secara konkret apa yang menjadi urgensi gagasan nanti disampaikan sebelum pelantikan tanggal 6 nanti Prof ya. Jadi dalam waktu supaya bisa gerak cepat, maka nanti setelah diskusi ini nanti akan mungkin saran dari Prof tadi ada dibentuk tim kecil untuk segera menggodok dan menyusun semua gagasan yang nanti akan diserahkan ke pemerintah DKI Jakarta. Nah, itu barangkali beberapa hal. Nanti setelah sesi kedua, kita di diskusi kedua nanti akan diberikan kesempatan, tadi sudah disampaikan sama Bang Bim, insya Allah nanti sesi kedua nanti akan banyak lagi diskusi. Kita masih punya waktu sampai di undangan sampai jam 4 sore. Jadi insya Allah masih ada waktu untuk kita diskusi. Jadi itu barangkali diskusi kita pada sesi pertama. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada para narasumber semua. Semoga tidak hanya di kesempatan hari ini, tapi nanti mungkin kita akan ketemu di ruang-ruang diskusi yang lain untuk tetap memikirkan tentang kemajuan bersama Jakarta ke depan. Terima kasih. Nanti setelah makan siang jam 1 kita akan memulai sesi kedua. Mohon Bapak Ibu tidak meninggalkan tempat kegiatan. Jam 1 kita akan memulai sesi kedua dengan narasumber-narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.